Ikuti, tenang, ikuti semua. Terdepan dan siap diandalkan, istiqomah dalam perjuangan. Kami semua para santri berjuang di setiap kompetisi. Tunjukkan dirimu berani, prestasi tujuan kami. Biru lambang kejayaan, bintang lambang kemenangan, putih lambang keikhlasan, Al-Quran dan keramat. على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Anak-anakku, kemarin bawa batu satu orang, ada yang semen satu sak, mungkin ada yang uang segala macam. Tapi saya optimis. Dan saya malang happy mulia kepada Mas Sojiti. Jujur saja hanya 143 juta. Opung saya mai pengna. Tapi dengan semangat bismillah, semangat Ustaz Paujan luar biasa.
Sangat luar biasa. Karena kami maligi sangat butuh kami masjid Bapak Ibu. Masjidnya cuma 50 halak kapasitasnya. Insya Allah rencana masjid ini tempat untuk sholat saja. Mengatur seluruh siasat bagaimana agama ini kita kembangkan. Belajar kitab kuning, menjaga agama segala macam nanti kita di sini. Pusat pembelajaran agama. Itu rencananya. Yang insya Allah luasnya 30 kali 30 meter. Itu badan masjid ditambah 6 kiri, 6 kanan, 6 depan, teras. Semuanya 42 meter. Dengan nilai 20 miliar sampai siap kondisi 100%. Tetapi untuk awal ini masih kondisi 25%. Pondasi tiang cor bisa dipakai selesai dengan upah 882 juta. Dengan waktu tidak ada batasan tergantung dana. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini karena saya sangat terharu tidak bisa saya berbicara. Terima kasih kepada Allah kita memohon menurunkan rahmatnya di hari ini, hari yang sangat bersejarah. Apalagi Adinda Fahmi Anwar telah mewakafkan kebun sawitnya 4 hektar demi operasional masjid ini nantinya. Terima kasih Adinda. Semoga niat Adinda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak, kalau tidak salah itu pahalanya ke almarhum Uday Haji Mahyudin Nasution beserta keluarga dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain, Komisi Solgot, apalagi Bang Anda Dirman. Sudah kami harapkan kritik arahan yang membangun bagaimana indah hara debatnya hepeng. So ti cari toon bahat doro par motor truk tu bagas. Jangan nama ada mubasirna, mau nama ada mubatuna, mangiru mau dongan. Hepeng namina na golom di tangan. Golom di Allah Subhanahu wa taala me hepengna, pente rahmat, pente rasoki. Indah terbisa awam mana kau 10 motor ndak bisa dorong hepengna. Pente uang transport masyarakat umat. Jadi dorong hepeng na golom, jadi maka anda bisa berbicara. Sudah materialon, kami percaya tuh Bang Anda Haji Asran. Semoga Bang Anda itu sehat-sehat, banyak umur, rendah rezeki. Terima kasih. Saya sangat terharu berbahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup agak berkesan sedikit, termasuk saya pribadi sangat berkesan. Tapi yang paling kita maknakan pada hari ini, alhamdulillah, innama ya'muru masajidallah. Siapa yang memakmurkan masjid? Makna memakmurkan masjid itu Bapak Ibu sekalian ada 3. Yang pertama membangun. Setelah dibangun, diurus. Alhamdulillah ini sudah ada. Sehingga kita percayakan untuk mengurus masjid. Dan makna yang ketiga ada yang mengisi. Ada yang mengisi masjid ini. Ada jamaahnya. Banyak masjid dibangun tidak ada jamaah. Itu berarti tidak makmur. Kenapa dalam ayat ini baru beriman? Kenapa membangun memakmurkan masjid dulu baru man amana billah? Kita berharap dengan membangun ini kita niatkan karena Allah semua. Harapan saya kepada Kak Haji Ahmad Kuskujan, Abang Anda Rijal, mari kita niatkan mulai hari ini karena iman kita karena Allah itu membangun ini. Sehingga apa yang kita harapkan tentunya mulai dari anak cucu kita nanti bisa memanfaatkan masjid ini sehingga kita nanti ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala terus mengalir pahala dari apa yang kita perbuat pada hari ini. Allah lah sebagai saksi bagi kita. Terlebih-lebih Abang Anda Haji Asran yang telah berpartisipasi dalam pembangunan ini, saya terharu dengan 100 juta beliau sudah siapkan. Kalaulah memang seperti ini, insya Allah kita memohon kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada semua masyarakat kita terlebih di Padang Lawas ini yang mempunyai kemampuan, insya Allah saya yakin dan percaya cita-cita angan-angan kita pembangunan masjid ini tidak akan berlalu-lalu. Yakin dan percayalah dengan dasar man amana billah. Kita yakinkan kepada Allah bahwasanya ini karena niat kita karena Allah semata-mata. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Anda Rijal Kahag. Mudah-mudahan anak kita ini semua anak-anak yang Qur'ani ke depan yang bisa menjadi penerus kita, penerus generasi alim ulama kita, yang tentunya inilah anak-anak kita yang kita harapkan untuk menjadi generasi yang Qur'ani. Mungkin saya tidak dapat menyampaikan banyak,
kata-kata anuhan ini. Semoga kita mohonkan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa? Karena Allah lah yang membolak-balik hati kita. Semoga hati kami amalan dari rijal ditetapkan dalam agama Allah untuk memegang agama. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Karena kalau tidak hati kita ditetapkan, kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikan. Tapi karena kalau hati kita ditetapkan Allah, saya yakin dan percaya ini semua akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, sehingga kita dapat membela agama Allah ini, menolong agama Allah ini dengan baik sesuai dengan cita-cita yang ada pada hati kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tanganmu, tatap langit. Buat angka 1 begini. Tunjukkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Allah tidak bertempat, tapi kita menunjukkan tempat yang paling tinggi. Kita katakan, ya Allah, hari ini kami ini orang-orang yang lemah, yang sangat lemah. Memohon rahmat-Mu ya Allah, turunkan, kucurkan dengan deras rahmat-Mu kepada kami. Amin. Bertakbir semua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pemilik hidayah memberi kita petunjuk. Hadir di majelis yang berkah ini dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Pondok Pesantren Al-Mukhlisin yang sudah lama kita idam-idamkan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk pecinta Rasulullah dan berhak mendapat syafaat pada hari kemudian. Masyarakat sekaligus juga pengawas yayasan yang disampaikan oleh Bapak Komite, semua itu betul. Dan saya yakin kita semua punya kesan dan punya pesan. Saya yakin itu. Nah Bapak Ibu, saya sampaikan, memang Al-Mukhlisin ini begitu banyak lika-liku dan perjuangannya. Kenapa itu sering kita ulas supaya kita banyak bersyukur. 2003 dengan 2020 itu baru 17 tahun. 17 tahun. Usia pesantren ini sekarang sudah 30 tahun. Berarti separuh perjalanan pesantren ini berada di bawah kendali kita. 13 tahun di bawah kendali Al-Mukarram Syekh Mukhtar Muda Nasution. Kita doakan para ulama, terutama Kiai Haji Mukhtar Muda Nasution, pengurus-pengurus yayasan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Saya sebutkan mulai dari Uday Haji Mahyuddin Nasution, almarhum Ayah di Bagas Haji Burhanuddin Nasution, Amang Boru Sahrun Siregar, Uday Sahrun Siregar Harahap, Jalan Veteran, Tulangi Hatta, orang tua disebut ini sudah Salohot, Abangi Salohot Daulay, bergeser tu Banjarraja almarhum Haji Tamrin Hasibuan, Haji almarhum Ahmad Hasibuan, mantan kepala min Sibuhuan. On sudah madung mulak tu rahmatullah. Na tinggal don abangon Haji Agus Salim Lubis, dohot sadanay abangi Abner Haji Siregar orang sehat. Ido mana hono kina tinggal. Mamulak kalay tujolo ni Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalnya lain. Dan insya Allah perjuangan nilai di Al-Mukhlisinon akan mengalir. Saulakon mungkin 10-20 tahun naik margeler busemon. Au Pak RE, guru-guru na lain, pengurus-pengurus yayasan na lain, madung di alam barzah kita, adong penerus di Al-Mukhlisinon, kita mesti memandiri mo pensiun na. Maka saya ingin dan seluruh stakeholder Al-Mukhlisin ini kepengen masjid ini akan menjadi ikon pesantren ini menjadi bangunan yang paling indah di Al-Mukhlisin ini.
Jadi sehingga orang datang ke pesantren ini yang diingatnya masjid, bukan kelas, bukan lab, bukan lapangan, tapi adalah masjid. Karena itulah sunnah Rasulullah. Rasulullah membangun peradaban ini dengan masjid. 3 masjid beliau bangun, mulai dari Masjid Kuba sampai Masjid Jumu'ah sampai Masjid Nabawi. Itu adalah buah perjuangan Rasulullah. Dan Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit ya, saya bukan bermaksud membesar-besarkan masjid yang ada di lingkungan sekolah. Kalau masjid di masyarakat biasanya ramainya cuma Jumat. Jadi manfaatnya jamaahnya, penumpangnya tidak ramai. Kalau masjid di pesantren ini, yakinlah Bapak Ibu 24 jam ini tidak akan sepi aktivitas. Maka beruntung orang yang berwakaf nanti ke pesantren ini. Beruntung orang yang berwakaf ke Al-Mukhlisin, ke masjid ini. Kenapa? Di sini ada penghafal Quran, di sini ada yang sholat berjamaah 5 waktu, ratusan santri. Kemudian ada orang yang sholat duha, sholat tahajud, ada yang belajar. Semakin banyak fungsi masjid itu, semakin banyak pahala mengalir didapatkan orang yang berwakaf. Makanya Bapak Ibu, ini peluang besar sebenarnya. Rapolo Siregar, mantan wakil Bupati Tapsel. Beliau pun sebenarnya membantu ini, tidak. Biasanya kalau pakai konsultan itu bisa sampai 40 juta, 50 juta kalau pakai RAB. Ini bantuan beliau. Mungkin kita hanya baru ngasih 10 juta lah perlu sama beliau untuk konsultannya, perancang bangunnya, segala macam. Dan beliau berjanji akan datang ke sini secara berkala. Beliau sudah janji. Pertama kemarin datang juga ini, tukangnya Pak Paijo. Mungkin kita tahu, yang menukangi rumah Babere Haji Asran Tanjung, beliau. Yang menukangi rumahnya Pak Wakil di Sosa juga beliau. Jadi inilah tukangnya. Bapak Ibu, uangnya 20 miliar. Anak-anakku sedikit atau banyak? Bagi kita banyak, bagi Allah sedikit. Bagi kita banyak, kita patungan pun nggak dapat kita 20 miliar. Tapi Bapak Ibu, anak-anakku semua, coba dengarkan ya. Saya tadi buat hitung-hitungan. Kalau 20 miliar, itu nolnya berapa itu kalau miliar? Itu kan sampai dia nolnya pun nggak tahu dia saking banyaknya. Berapa nolnya itu kalau miliar? 9. 9 nolnya baru di awal 20. Berarti 10 nolnya, angka 2 baru 10 nol di belakang. Mungkin sampai mati pun kita nggak pernah lihat uang 20 miliar. Kecuali nanti ada anak-anak kami yang jadi pengusaha kemudian maharnya 20 miliar. Kenapa kita kemarin membuat penghataman Quran 30 juz di lokasi ini? Tiga khatam alhamdulillah kita dapat. Kenapa kita membaca solawat? Kenapa kita mengundang anak yatim? Ini adalah cara kita menjemput rahmat Allah. Karena kita sadar kita ini orang yang terbatas, maka kita hanya satu, dekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku, rajinlah beribadah. Rajin apa? Beribadah. Tapi kalian semua juga orang hebat. Kalian semua orang hebat. Siapa yang kemarin bawa batu satu? Tunjukkan. Yang bawa batu seperti ini, siapa kemarin yang bawa batu? Masya Allah. Anak-anak ini kemarin diarahkan bawa batu satu. Santri sekarang 2.700. Kalau masing-masing bawa satu batu, 2.700 batu. Kalau masing-masing saya bawa batu satu truk, alhamdulillah itu. Itu lebih cepat lagi. Maksud saya ngomong begini, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Sebelum mengharapkan orang dari luar sana, maka kita yang di dalam ini harus mau berkorban. Saya tanya anak-anakku semua, siap berkorban? Alah, itu ada yang jalan-jalan tuh, itu mau dikorbankan atau mau berkorban? Kalau yang jalan-jalan itu bagusnya dikorbankan saja, karena dekat Idul Kurban ya. Siap untuk berkorban? Yang laki-laki ini gimana jawabannya ini? Siap enggak berkorban? Berapa batu per minggu? 2 batu per minggu siap enggak? Setiap kamu datang 1 minggu bawa 2 batu, 2 batu, 2 batu. Itu saya ulang buat batu yang berbalok.
Kena robo saya tiba pengaduan muridnya nulisin mana koi batu. Alaman ni ba enda dong be batu mayang kati niya. Ketahuannya itu batu yang baru diambil dari sungai dengan batu yang baru diambil di halaman orang, ketahuan itu. Pergi ke sungai, rata-rata kita ini dekat sungai. Sambil mandi ambil batu 2. Datang hari Senin antar batu 1. Kalau 2.700 batu setiap minggu, Masya Allah 10 minggu kita sudah punya batu 27.000 batu. Artinya kalau kita bersama, apalagi orang tuamu, Alhamdulillah ada yang ngasih tahu 1 sak semen, ada yang ngasih 1 truk pasir. Saya optimis Allah pasti bantu membangun masjid ini. Bapak Ibu, itu Kanggi Haji Fahmi, Masjid Agung Pemda itu berapa tahun baru selesai? 3 tahun. Berapa anggarannya? 60, 63, 3 tahun. Itu yang ada dana saja butuh waktu, karena pembangunan kan butuh waktu. Maka kita berdoa karena dananya cuma 20 miliar, insya Allah kita doakan kepada Allah maksimal 2 tahun selesai. Allahu Akbar. Sekarang tugas kita, selain kita bantu apa yang bisa kita bantu. Saya dulu ya, waktu Al-Mukhlisin ini baru dibangun awal, biasa itu Al-Mukarram Syekh Mukhtar nyuruh kami ngangkut batu bata, ngangkut pasir, ngecat. Waktu ngecor lantai 2, itu kami bawa air itu, mana Ustadz Ayy? Bawa air menyiram. Itu ikut kerjasama. Tapi itu kena mudah dokon buseo oh ham nih ya buseo itu kena ham deh ini ya. Maksudnya kalau kita mau kita bisa. Makanya anak-anakku mungkin jangan berkecil hati, doa itu pun tolongan. Tidak mesti harus 1 batu. Doa itu pun bantuan, doakan terus. Kamu belum banyak dosa, kalau kamu berdoa insya Allah diijabah oleh Allah. Doakan, adok kaum muna natar maradong di Batam, dokon matu amata, bau na di Batam ni, dokon aya jolo itelpon aya jolo si banti masjid al-mul sini. Sa dia may nang nako sa bat 20 juta peni mo. Ada pemilih di mana-mana, sampaikan saya sudah bilang kalau ada 200.000 orang masing-masing kasih 100.000 saja. Insya Allah cukup ini. Gimana, yakin nggak? Saya pengen dengar jawaban. Gimana anak-anakku semua, yakin nggak masjidnya akan selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya keyakinan, apalagi yang hadir ini. Tentu punya jaringan, punya kawan. Kita bantu, kita sampaikan, bawa ke sini apa yang bisa dibawa. Nga bisa mangalen batu, au karejo mausok na ko sa bayar nimu. Sa ironjok ko tuji tutoru. Doon ko si Marcono. Sebenarnya itu untuk asrama, untuk apa segala macam keperluan. Masjid itu baru di lantai yang keduanya. Ini tiangnya cuma 4 kalau nggak salah ini, nggak banyak. Iya, tiang besar cuma 4, jadi plong. Terbuka. Baru nanti lantai 3 letter U. Mudah-mudahan sebelum kamu tamat masjid ini sudah selesai. Ukurannya udah dibilang Pak RE 42 kali 42. Di dalam 30 kali 30. Teras samping kiri kanan 6 meter. 12 berarti 42. Kapasitasnya 3.000 jamaah. Kenapa 3.000? Karena santri kita sekarang sudah 2.700. Kalau 2-3 tahun lagi 3.000 itu udah terisi. Insya Allah. Karena sekarang pun kita udah selesai pendaftaran. Udah selesai daftar ulang. Alhamdulillah peminatnya sama seperti tahun-tahun kemarin. Dan Alhamdulillah tahun ini murid Al-Mukhlisin ini Allah beri bertambah jangkauannya. Dari Binjai ada, orang Binjai. Dari Deli Serdang ada. Dari Sidimpuan ada. Asli Sidimpuan. Jadi orang sekarang kalau sekolah tidak lagi ke Mandailing kemana, tapi sudah ke Al-Mukhlisin. Makanya 3 tahun lagi ini seluruh Indonesia akan datang ke sini. Amin. Ingat anak-anakku, saya selalu bilang, mimpi itu adalah bukan yang waktu tidur. Mimpi itu adalah apa yang ada dalam cita-cita kita. Maka benak kita hari ini, dulu ada 3 orang sahabat ya, 3 orang sahabat berkumpul di samping Ka'bah.
Di Masjidil Haram, waktu itu mereka bertiga. Yang satu bilang, coba kita bercita-cita dulu. Waktu itu masih sama-sama miskin tiga-tiga. Masing-masing ada yang bercita-cita jadi ulama, ada yang bercita-cita jadi pengusaha sukses, ada yang bercita-cita jadi pejabat. Tiga-tiganya beberapa tahun kemudian kabul. Maka impian itu bukan adalah bunga-bunga tidur, tapi impian itu adalah apa yang tertanam di dalam otak kita. Saya mohon ampun kepada ulama-ulama kami, mohon kami didoakan terus. Abang Anda Haji Baginda Parluhutan, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal, bersama kita bisa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Al-Mukhlisin ini adalah ladang amal kita, jangan kita tinggalkan ini. Abang Anda Haji Dirman Soleh, Kahanggi Haji Fahmi Anwar, orang tua kami, ini ladang amal kita. Jangan kita tinggalkan. Cepat atau lambat ini akan menjadi pensiunan kita di alam kubur, pensiunan kita di hari kiamat nanti. Mari anak-anakku semua kita doakan kepada Allah. Allah berkahi pembangunan ini, Allah mudahkan, Allah sehatkan tukang-tukangnya, Allah mudahkan urusan-urusannya, dan kita semua yang terlibat dalam pembangunan ini Allah berkahi, amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkahnya. Saya juga tak lupa karena ini ada nanti mungkin media yang bisa dimasukkan ke YouTube atau ke Instagram atau ke Facebook. Donatur masjid ini sekarang sudah dari mana-mana, dari Kalimantan, dari Jakarta, sudah dari mana-mana. Jadi kalau kita masifkan ini dari seluruh Indonesia, kita cuma butuh 20.000 orang untuk 1 juta. Kita hanya butuh 40.000 orang untuk 500.000. Kita hanya butuh 200.000 orang dari 200 juta penduduk untuk dana 20 miliar. Insya Allah, Allah yang akan menggerakkan hatinya. Allah buka hatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد فوق نوري أنت إكسير وغالي وعلى وسلم صلى الله عليه وسلم يا حبيب يلم عليك يا رسول محمد صلى الله عليه wasallam. Baik anak-anak kami. Pertama, Masjid Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Sibuhuan ini. على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Peletakan batu pertama Masjid Pondok Pesantren Umi Mesin Sibuan sudah dilaksanakan mulai dari jam 8 tadi sampai sekarang jam 10.32. Jangan lupa like, comment, and subscribe. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.